Maka dalam beberapa hadis lain yang diungkapkan sebagai bahan motivasi kita untuk bekerja, ada hadis begini: man amsa kalan min amali yadihi wa amsa maghfuran lahu. Ya, hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, man amsa kalan min amali yadihi wa amsa maghfuran lahu. Barang siapa dia pulang di waktu sore hari dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek karena amal yadihi, karena dia habis bekerja, bekerja untuk dirinya, bekerja untuk keluarganya, bekerja untuk istrinya, amsa maghfuran lahu. Maka saat itulah amsa maghfuran lahu, diampuni dosanya. Jadi orang bekerja itu bagian dari zikir. Orang sering nggak sadar kan kalau kita kerja itu dianggap sebagai hanya nyari uang. Ternyata ada hadis yang mengatakan wa amsa man amsa kalan min amali yadi amsa maghfuran lahu. Orang yang bekerja lelah di sore hari, pulang ke rumah layeh-layeh karena lelah, maka saat itulah amsa maghfuran lahu. Maka saat itulah dalam kondisi diampuni dosanya. Jadi bekerja itu sebenarnya bukan hanya sekedar mencari uang atau mencari makan. Karena banyak orang yang tidak bekerja tetap bisa makan, kan gitu kan? Jadi hakikatnya bekerja itu menjalankan sunnah Rasulullah. Bekerja menjalankan sunnah Rasulullah, masalah hasil kita serahkan kepada Allah, kan gitu ya. Yang penting bergerak terus. Karena ada satu mahfuzat, hafalan yang sering populer di kalangan pesantren itu, al-harakatu barokah. Ada istilahnya al-harakatu barokah. Gerak itu berkah. Jadi yang penting itu gerak. Jadi ternyata gerak itu barokah. Ya. Al-harakatu barokatun, itu berarti gerak itu berkah. Berarti yang penting pergi gitu. Pergi ya bergerak, mencari apapun itu, entah anggap pekerjaan yang paling ringan, jadi tukang parkir, jaga belokan, kan gitu ya. Semuanya keluar, akhirnya gitu. Itu apa? Barokah, karena itu bisa melahirkan, memunculkan keberkahan. Nah, apa arti berkah itu? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebahagiaan, tambahnya kemakmuran, ziyadatul khair. Maka penting. Jadi apalagi memang itu sudah pekerjaan yang jelas menghasilkan, orang bergerak saja itu sudah berkah. Maka kalau merujuk pada hadis ini, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Maka barang siapa yang dia sore hari pulang dalam kondisi lelah karena dia habis bekerja, maka saat itu juga dosa-dosanya diampuni olehnya. Maka sebenarnya bekerja juga dalam wujud kita bersyukur atas dunia yang diberikan kepada kita. Karena segala isi yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan apapun kenikmatan pada kita kalau tidak kita jemput, kalau tidak kita ambil. Ya. Jadi ini luar biasa. Hadis-hadis ini perlu kita pahami. Jadi zikir kita, ini kembali ke yang sebelumnya kan. Zikir kita ketika kita bekerja sebagai satpam, zikir menjaga keamanan adalah zikir kita. Ketika kita menjadi pedagang, jagain warung, itulah zikir kita. Kan gitu ya. Ketika kita menjadi pemain bola, maka main bola itulah zikir kita. Kan kira-kira begitu. Jadi tidak harus selalu di tempat-tempat yang kita kenal sebagai tempat ibadah seperti masjid atau langgar dan lain sebagainya.
Wa amal ahbar faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang juga disampaikan oleh Rasulullah, la ayyakhudha ahadukum hublahu fayahtadibu ala dhahrihi khairum min ayyatiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu au man ahu. Seseorang yang mengambil mengambil talinya, mengikatnya, fayahtatibu ala dhahri, lalu kemudian dia menggendongnya di atas kepalanya atau di atas punggungnya, khairum min ayyatiya rajulun a'tahullah, itu lebih baik daripada seseorang yang seorang laki-laki atau orang dia datang kepada seseorang, a'tahullah min fadli, lalu Allah memberikan sesuatu darinya, fais'aluhu, lalu dia meminta, a'tahu au man'ahu. Jadi ini jelas sungguh orang yang walaupun dia bekerja memanggul kayu, tumpukan kayu di atas punggungnya, itu lebih baik daripada seorang yang meminta-minta. Jelas itu, datang ke orang lalu minta uang, baik dia dikasih atau tidak, itu jelas jauh lebih baik orang yang meskipun dia hanya menjadi kuli kayu, kan gitu, kuli bangunan. Pokoknya anggap perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang tidak populer, yang tidak keren, itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Kira-kira gitu ya. Hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a sabidata yaumin fanawwaru ila syabin dhi jildin wa quwwatin wa qad bakara yas'a. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, lalu dia melihat seorang pemuda yang kuat, memiliki otot yang kekar dan kuat, dan dia waqad bakara yas'a. Lalu dia pagi-pagi itu sudah yas'a, bekerja. Faqalu, maka para sahabat mengatakan atau berkata, "Wai hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala." Wai hadza, kira-kira bully ya. Bully itu muda-muda begini kok kerja terus gitu ya. Mboknya dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Kan kira-kira gitu terjemahan bebasnya. Wa hadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillahi ta'ala. Lalu Rasul respon langsung. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Rasul langsung merespon. La taqulu hadza. Jangan ngomong begitu. Salah kamu itu, kira-kira gitu ya. Ngejek orang, membuli orang seolah-olah kalau orang nyari uang itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. La taqulu hadza fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa sabilillah. Ketahuilah, jika kalian atau jika dia keluar yas'a ala waladihi, berusaha untuk kira-kira untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia adalah orang yang berada di jalan Allah. Nah, ini fi sabilillah ini sering dimaknai dengan disamakan dengan kata-kata al-jihad fi sabilillah atau al-ma'rakah, perang. Para ulama seling kalau ada kata-kata fi sabilillah itu berarti awalnya yang dibuang adalah jihad fi sabilillah. Itu artinya kalau kita bekerja, kalau kita bekerja nyari nafkah untuk keluarga, itu fahuwa jihad fi sabilillah, sama dengan jihad fi sabilillah, sama dengan berperang di jalan Allah. Itu ya. Jadi
Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'fuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja juga untuk dirinya sendiri, ya'fuha dalam rangka menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya, fahuwa fi sabilillah. Orang juga ketika dia keluar karena untuk menjaga harga dirinya agar dia tidak minta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga sama dengan fi sabilillah. Kan gitu ya, jadi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar berusaha untuk pamer, riya'an, pamer, untuk pamrih, wa mufakharatan, untuk gumede, kesombongan, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka itu adalah berada di dalam jalan setan. Dari kerja itu bukan buat bangga-bangga. Lagi-lagi bagi kita orang yang beriman, orang yang sudah ngaji, harus sudah merubah niatnya. Kalau kerja itu niat untuk ibadah, kenapa? Untuk mencari nafkah untuk keluarga, anak, istri dan yang lain sebagainya. Bahkan pembantunya, kan itu, bahkan untuk pembantunya. Itu termasuk fi sabilillah. Tapi kalau hanya untuk jaga image, biar sudah kerja, biar dianggap tidak pengangguran, itu fi sabilis syaitan, dalam jalan syaitan. Nah, ini banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita semua. Jadi makanya itu pentingnya kita ngaji itu di situ. Paham kalau kita apa yang kita lakukan kita luruskan. Nah, jadi di dalam hadis Ibnu Majah juga disebutkan, maka saba atyabu min amal yadihi wa ma anfaqu. Jadi sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dia kerjakan dengan tangan tangan sendiri. Artinya kerjalah ya. Wa ma anfaqur rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Dan seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada dirinya, kepada keluarganya, wa waladihi dan anak-anaknya, wa khadimi bahkan kepada pembantunya, fahuwa shadaqatun, itu termasuk sedekah. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kenapa juga yang menarik, kenapa sampai pembantu disebut? Yang bantuin di rumah yang bukan keluarga kita, tapi kalau bantuin kita disebut. Karena sebenarnya ini kalau berkaitan yang sebelumnya tentang hak laki-laki, suami dan istri, itu disebutkan bahwasanya ketika kita karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang harus kita lakukan seperti mencuci, memasak, menyapu, karena itu bukan pekerjaan istri ya, mencuci, memasak, bahkan dalam riwayat Imam Malik itu menyusui anak itu bukan pekerjaan istri. Bukan pekerjaan istri. Menyusui anak itu bukan pekerjaan istri. Pekerjaan kita sebagai suami. Itu artinya kalau kemudian di hadis ini disebutkan wa khadimihi, itu dalam rangka membantu pekerjaan kita. Maka kita kasih nafkah, kita kasih honor, kita kasih gaji, itu termasuk sedekah. Ya. Termasuk sedekah. Kenapa ya tadi? Mereka aja mengerjakan pekerjaan kita ya. Nyuci, masak, kadang nyuapin anak kita kan itu. Tapi giliran yang mengerjakan istri kita nggak dikasih uang, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebagai suami itu kadang banyak zalimnya kita itu.
Jadi Rasul menegaskan di dalam hadisnya begitu. Jadi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi, kan gitu ya, wa khadimihi fahuwa shadaqatun. Itu semua adalah sedekah. Kita memberikan nafkah, memberikan pekerjaan, memberikan rizki, memberikan gaji, memberikan honor ke keluarganya, anaknya, karena kita bahkan ke pembantu, itulah bagian dari sedekah. Maka dalam beberapa hadis lain yang diungkapkan sebagai bahan motivasi kita untuk bekerja, ada hadis begini: